Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita. Beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Melihat sesosok wanita ya berambut panjang lagi duduk di pohon waru. Di Ciherang itu tidak akan ada perempuan yang cantik, katanya melebihi wajahnya Nyi Ratna Herang katanya. Terus perempuan juga tidak boleh berambut panjang kalau di Ciherang. Rambut bergelombang, ikal gitu, cuman sebahu, pakai pakaian putih. Ciherang, desa kecil di kaki Gunung Ciremai seluas 139 hektar. Dihuni kurang lebih 5.000 penduduk. Desa Ciherang terletak di Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nama Ciherang disebut-sebut berasal dari nama seorang ronggeng yang tersohor cantik, Nyi Ratna Herang. Dia meninggal di usia 19 tahun dan dimakamkan di desa tersebut. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, Nyi Ratna Herang berparas cantik, berambut panjang, dan pandai menari ronggeng. Desa Ciherang tahun 1920-an sempat dihebohkan dengan kemunculan sosok hantu wanita yang selalu meminta korban. Korbannya gadis-gadis di bawah 19 tahun. Di antaranya masih anak-anak. Mereka meninggal dengan berbagai cara. Di antaranya diawali dengan menderita sakit dan kemudian meninggal. Di desa Ciherang, kalau ada lahir anak perempuan sampai umur 19 harus dititipkan dulu di desa tetangga. Ada yang bilang begitu. Tragedi apa yang sebenarnya pernah terjadi? Siapakah hantu wanita itu? Lantas, adakah hubungannya dengan keberadaan makam Nyi Ratna Herang yang dikeramatkan warga sekitar? Desa iya mual aya awewe kagerisan nanti kaulah saacan umur 11 tahun.
Ronggeng adalah kesenian tari daerah yang berkembang di Jawa sejak lama, setidaknya sejak abad ke-8. Hal ini tergambar dari relief Candi Borobudur berisi rombongan penari keliling. Rombongan ronggeng terdiri dari para penabuh gamelan dan para penari yang harus berjalan keliling kampung. Berpindah-pindah mereka pentas, berpindah-pindah tempat pentas. Ronggeng tradisional menampilkan satu atau beberapa penari wanita yang melenggak-lenggok diiringi seperangkat gamelan terdiri dari rebab, gong, dan alat musik tradisional lainnya. Kata ronggeng juga digunakan sebagai sebutan bagi para penari wanitanya. Kesenian rakyat yang menampilkan tarian dengan gerak dinamis dan erotis menurut ukuran keraton. Umumnya penari ronggeng berparas cantik, pandai berlenggak-lenggok, dan pandai merayu tetamu pria untuk menari bersamanya. Tentu saja mereka berharap uang saweran dari para lelaki yang menari bersamanya. Pada tahun 1920-an adalah Nyi Ratna Herang, seorang penari ronggeng di Jawa Barat yang terkenal berparas ayu dan bertubuh molek. Orang tercantik katanya di Ciherang waktu zaman dulu. Banyak yang suka katanya. Banyak yang mau gitu karena kecantikannya yang luar biasa, rambutnya panjang sekali kan. Pokoknya cantik sih, cantik katanya. Kecantikan Nyi Ratna Herang dan kelincahannya menari membuat orang kagum dan tergila-gila kepadanya. Banyak lelaki, baik jawara, kaum bangsawan atau menak, serta rakyat jelata berebut untuk bisa menari bersama Nyi Ratna Herang. Perebutan seringkali sengit hingga menimbulkan keributan. Hingga sebuah tragedi terjadi. Mual ayak awewe kagelis sana nanti kaulah seacan umur 18 tahun. Di Ciherang itu tidak akan ada perempuan yang cantik, katanya melebihi wajahnya Nyi Ratna Herang katanya. Terus perempuan juga tidak boleh berambut panjang kalau di Ciherang, dan memang sampai saat ini juga nggak ada yang berani untuk panjangin rambut kalau di Ciherang.
Pada suatu pesta hajatan, Nyi Ratna Herang diundang menjadi penari ronggeng. Ketika itu hadir para jawara dan orang-orang kaya. Ketika itu hadir para jawara dan orang-orang kaya. Mereka berlomba ingin menari bersama Nyi Ratna Herang. Dan akhirnya keributan pun terjadi. Dua lelaki berduel memperebutkan Nyi Ratna Herang. Tak ada yang kalah dan tak ada yang menang. Justru Nyi Ratna Herang yang jadi korban sabetan kolok. Nyi Ratna akhirnya tewas kehabisan darah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Nyi Herang mengucapkan sebuah kutukan. Saat itu, Nyi Ratna Herang berusia 19 tahun dan berambut panjang. Kalau di Ciherang itu tidak akan ada perempuan yang cantik, katanya melebihi wajahnya Nyi Ratna Herang, katanya. Terus perempuan juga tidak boleh berambut panjang kalau di Ciherang, dan memang sampai saat ini juga nggak ada yang berani untuk panjangin rambut kalau di Ciherang. Mayat Nyi Ratna Herang dihanyutkan ke Sungai Cigede dan dimakamkan di dekat sawah di sisi sungai oleh seseorang yang menemukannya. Banyak versi cerita tentang sosok Nyi Ratna Herang. Beberapa warga berpendapat berbeda dari asal-usulnya hingga cara Nyi Ratna Herang meninggal. Putri Raja kalau nggak salah dari Pajajaran atau Pakuan, dikejar-kejar gitu sama pemuda gitu. Dan ini dia jatuhnya di Ciherang gitu. Makanya ya untuk orang Ciherang tuh mitosnya nggak boleh ada yang gadis atau cewek yang rambutnya panjang gitu. Kalau memang maksa ya risikonya ya sakit atau meninggal gitu. Seiring waktu, kisah Nyi Ratna Herang jadi cerita legenda di Kuningan, Jawa Barat. Beredar dari mulut ke mulut, turun-temurun. Makamnya di Desa Ciherang pun dikeramatkan. Banyak orang berziarah, berharap berkah sambil membawa sesaji. Bawanya kembang 11 warna, ya, terus rokok 2 butir. Rambut bergelombang, ikal gitu, cuman sebahu, pakai pakaian putih, cantik. Cuman beliau face-nya tegas yang galak gitu, dengan tatapan mata tajam. Beliau ada di sini. Saya tertarik menelusuri lebih jauh tentang misteri Nyi Ratna Herang. Intan. Saya mengajak teman saya, Intan. Anak indigo yang mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Bersama Intan, saya menuju ke makam Nyi Ratna Herang. Jalur menuju makam Nyi Ratna Herang cukup sulit ditempuh. Letak makam persis di pinggir Sungai Cigede. Untuk menuju ke sana, kami harus melewati pematang sawah, licin, dan berlumpur. Intan,
alas duri banyak. Nah, jadi ini tempat ini menurut kepercayaan warga di sekitar desa Ciherang ini adalah makam dari Nyi Ratna Herang, gitu, yang bahwa ceritanya itu kan banyak banget ya. Ada yang bilang bahwa dia tenggelam di sungai lalu dimakamkan di sini, gitu. Ada yang cerita-cerita lain lah. Terus menurut vision kamu dan pandangan kamu gimana? Barusan yang aku coba buat flashback sedikit, yang di sini yang warga percaya sebagai makamnya Nyi Ratna Herang itu kalau dari vision aku bukan, Ran. Jadi ini kita ngomong apa adanya ya? Ya, ini aku ngomong apa adanya sesuai yang apa yang aku lihat aja ya. Kan apa yang berkembang itu kan berbagai macam versi ya. Ini sesuai apa yang aku lihat aja. Kalau yang di makam di sini itu bukan Nyi Ratna Herang. Ada makam lain yang sebenarnya itu makam beliau gitu. Yang ada di sini, beliau yang ada di sini aku kurang tahu yang di sebelah sana karena beliau nggak muncul, tapi yang sebelah sini dia ada di situ, tepat di atas mata air itu. Sekarang ada di situ. Ini bener makam sebenarnya. Ini bener makam. Ini bener makam, tapi bukan. Cuman bukan Nyi Ratna Herang. Oke, terus aku sekarang tanya nih, yang kamu lihat pemilik ini ada di sana? Sebelah sini, tepat di atas mata air ini. Ini? Berdiri hadap ke sini. Iya, ini sebelah sini. Beliau menghadap ke sini. Bisa jelasin aku wujudnya, posisi dia sekarang kayak gimana? Kalau Mungkin wujudnya, fisiknya gitu. Kalau lengkap. wujudnya beliau lagi menghadap ke aku, physically rambut bergelombang, ikal gitu, cuman sebahu, pakai pakaian putih, cantik, cuman beliau face-nya tegas yang galak gitu, dengan tatapan mata tajam. Beliau ada di sini. Ada seseorang yang pernah datang ke sini, ziarah datang ke sini karena dipercaya di tempat ini adalah makam beliau. Beliau ingin sekali ketemu sama Nyi Ratna Herang, cuman beliau ketemu sama dia, si sosok ini, dan si sosok ini itu memang mirip sekali dengan Nyi Ratna Herang. Jadi si orang itu langsung menyimpulkan aja kalau beliau ini Nyi Ratna Herang gitu. Jadi berkembang di sini kalau tempat ini adalah makam Nyi Ratna Herang.